Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armilan Reni, NIM 19026016, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dari Universitas Negeri Padang. Jadi kali ini saya akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Yang pertama, perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah. Jika keberadaan pada sebuah karya tulis ilmiah secara keseluruhan, maka yang pertama dilihat dari sebuah karya tulis ilmiah adalah wajah, kulit, sampul, atau halaman judul karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Sebagai hal yang pertama dilihat, maka penataan sampul ini harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik, terutama karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan makalah untuk diseminarkan. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi setiap penulis karena walaupun baku, karya tulis ilmiah bukan sebuah karya yang beku. Kemenarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi dapat dicermati dari berbagai hal, diantaranya adalah yang pertama, pewarnaan pada umumnya. Warna sampul sebuah karya tulis ilmiah adalah warna yang polos seperti hitam, kuning, ungu, oranye, abu-abu, dan lain-lainnya. Tidak ada warna sampul karya tulis ilmiah yang berwarna-warni, sebagaimana hal ini warna karya tulis nominiahnya atau buku ilmiahnya, apalagi pemakaian karya gambar sebagai ilustrasi. Yang kedua, penataan rumus judul. Judul karya tulis ilmiah adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan isi yang ditulis. Hal ini disebabkan karena antaranya masalah yang ditulis dengan tujuan tulisan sama yang saling mencerminkan. Yang ketiga, penggunaan lambang. Penggunaan lambang dipakai pada sampul sebagai sampul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat penulisan karya tulis ilmiah itu belajar. Yang keempat, jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya jenis huruf yang digunakan pada karya tulis ilmiah adalah Times New Roman ukuran form 14. Yang kelima, susunan baris rumus judul sesuai dengan jumlah kata pada rumusan judul sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Terhadap hal yang seperti ini, penulis harus mampu menata kata-kata yang masing-masing baris. Yang keenam, kelengkapan komponen sampul terdiri dari beberapa hal, yaitu judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, lambang negara, nama kota atau tahun. Yang ketujuh, posisi pernyataan, kata-kata, frase atau glosa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang di tengah-tengah. Yang kedelapan, ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan cetak tebal atau bold. Selanjutnya yang kedua, sistematika penjenjangan tulisan. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian awal dan akhir, pemilahan tersebut tidaklah rumit. Biasanya pemilahan pada kedua bagian tersebut hanya dilakukan secara sederhana, yaitu hanya dalam bentuk subbagian.
turunan yang lebih kecil dari subbagian tersebut atau tidak lagi bagian di bawah komponen subbagian tersebut. Bagian tengah. Karya tulis ilmiah biasanya dirinci atau atas 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Untuk karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi sebagai pembahasan dirinci atau 3 bagian, yaitu bagian kerangka teori, metodologi penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah ada 2 jenis, yaitu kertas biasa HVS dan kertas continuum form. Kertas HVS juga terdiri dari 2 ukuran, yaitu pertama ukuran karto atau A4 dengan luas kertas 21 cm kali 29,7 cm dan berat 70 atau 80 mg. Yang kedua ukuran folio dengan luas kertas 21,59 cm kali 35,56 cm dengan berat 70 atau 80 mg. Sementara itu, kertas continuum form yang digunakan adalah kertas dengan ukuran 9 x 5 sampai 11. Saat ini kertas sering digunakan untuk penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS ukuran karto atau A4 dengan luas kertas 21 cm kali 29,7 cm. Pilihan terhadap berat kertas tersebut sangat ditentukan oleh alat pengetik yang dipakai, yaitu mesin ketik biasanya atau mesin komputer. Untuk mesin ketik biasa, ketik yang digunakan adalah kertas HVS ukuran karto dengan berat 80 mg. Sedangkan untuk penggunaan mesin ketik komputer atau laptop, kertas yang digunakan adalah kertas HVS karto ukuran 80 karto dengan berat 70 mg. Dengan kekhususan kertas tersebut dapat dicermati dari warna, ketebalan, dan tipe kertas. Pada halaman judul atau cover atau halaman sampul, kertas yang dipakai lebih tebal dari kertas biasa. Disesuaikan dengan aturan atau kebijakan selingkung. Untuk membatas antara bagian awal dengan bagian tengah dan bagian akhir, atau pembatas antara bab yang satu dengan bab yang lain. Selanjutnya, kertas yang digunakan adalah kertas HVS berwarna. Kertas HVS berwarna tersebut berisi lambang fakultas atau universitas. Tentang luas kertas yang digunakan untuk penulisan atau pengetikan atau bagian-bagian pinggir kertas yang dikosongkan biasanya sesuaikan dengan aturan umum, yaitu yang pertama, dikosongkan sejauh 4 cm dari bagian kertas sebelah kiri. Di sini dikosongkan atau dijarakkan sebanyak 4 cm. Dan yang kedua, dikosongkan sejauh 2-3 cm dari bagian kanan. Di bagian kanan di sini dijarakkan 2 cm atau 3 cm. Yang ketiga, dikosongkan sejauh 3-4 cm dari bagian bawah kertas. Di bagian di bawah ini dijarakkan sampai 3 atau 4 cm. Dan yang terakhir, yang keempat, dikosongkan sejauh 3 cm dari bagian atas. Di sini juga 3 cm
dibicarakan. Selanjutnya yang keempat, pengetikan. Pada umumnya, karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Sangat jarang sekali karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan ditulis pada kertas double folio. Mesin ketik yang dipakai untuk mengetikkan karya tulis ilmiah dapat berupa mesin ketik biasa atau komputer. Untuk mesin ketik biasa, huruf yang dipakai adalah huruf standar atau huruf berukuran besar. Akibat kemajuan teknologi, saat ini penggunaan mesin ketik untuk menulis karya ilmiah sudah sangat jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Pengetikan karya tulis ilmiah tidak sama dengan pengetikan karya tulis nonimiah. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah, hendaklah diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, penggunaan jenis huruf. Pengetikan karya tulis ilmiah digunakan atau dilakukan dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Kadang-kadang juga menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 sampai 12. Untuk sampul ukuran, huruf yang digunakan adalah 14 atau 16 dan dicetak tebal. Yang kedua, penebalan ketikan. Dalam karya tulis ilmiah ada tulisan yang diketik dengan cetak tebal atau bold, yang ada tidak dicetak tebal. Cetak tebal biasanya diberlakukan untuk penulisan halaman sampul atau jenjang pertama bab, judul jenjang kedua subbab, dan seterusnya. Yang ketiga, pemiringan ketikan. Selain dari dicetak tebal, ada juga pengetikan yang digunakan dengan cetak miring. Cetak miring dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Artinya penggunaan bahasa yang selain bahasa Indonesia, pengetikannya harus cetak miring. Penggunaan penulisan judul buku yang diterbitkan pada penulisan daftar kepustakaan juga dimiringkan. Penggunaan halaman ketikan. Pengetikan hanya dilakukan pada halaman depan satu kertas atau halaman berikutnya. Yang kelima, pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama, itu awal halaman pernyataan, awal halaman pengesahan, awal halaman abstrak, dan awal halaman kata pengantar, halaman awal daftar isi dan daftar lainnya. Yang keenam, pengetikan lampiran. Jika sebuah karya tulis ilmiah memuat banyak lampiran, 1, 2, dan seterusnya, pengetikan masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi. Misalnya keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan foto, keterangan gambar, dan lain-lainnya. Dan yang ke-8, pengetikan petikan lebih ditunjukkan pada petikan langsung. Petikan langsung dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengetikan kutipan langsung yang pendek, biasanya 1-3 baris, diintegrasi ke dalam paragraf yang memuat kutipan tersebut. Yang kedua, pengetikan kutipan langsung yang panjang, biasanya sama lebih dari 4 baris. Selanjutnya yang kelima, jarak spasi. Jarak spasi antara suatu baris dengan baris berikutnya atau antara satu subbagian dengan subbagian berikut sangat bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan selingkungan pada lembaga tertentu di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis.
jarak spasi tersebut adalah yang pertama, jarak spasi antara baris yang pertama dengan baris yang kedua, dan seterusnya pada pengetikan bagian-bagian yang terdapat pada sampul, yaitu yang terdapat pada sampul, yaitu judul, identitas, tulisan, identitas penulis, dan nama lembaga adalah satu spasi. Yang kedua, jarak spasi antara baris pertama dengan baris yang kedua dan seterusnya pada bagian pengetikan halaman persembahan adalah satu spasi. Yang ketiga, jarak spasi antara tulisan pernyataan atau komponen pernyataan dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi baris pertama dengan baris yang kedua adalah dan seterusnya pada pengetikan sesuai dengan pernyataan adalah 1,5 spasi. Yang keempat, jarak spasi antara tulisan pengesahan atau komponen persetujuan atau pengesahan pembimbingan atau konsultan atau penguji dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Yang kelima, jarak spasi antara tulisan abstrak atau komponen abstrak dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Yang keenam, jarak spasi antara tulisan itu kata pengantar atau komponen kata pengantar dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan jarak baris kedua dan seterusnya pada pengetikan kata pengantar adalah 1,5 spasi. Yang ketujuh, jarak spasi antar tulisan ucapan terima kasih atau komponen ucapan terima kasih dengan uraian atau penjelasan ada 4 spasi. Jarak spasi antara baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada pengetikan ucapan terima kasih adalah 1,5 spasi. Yang kedelapan, jarak spasi antara tulisan daftar isi dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Yang kesembilan, jarak spasi antara tulisan bab atau bab 1, bab 2 dan seterusnya dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Yang ke-10, ada jarak spasi antara tulisan atau daftar pustaka. Komponen daftar pustaka dengan uraian atau penjelasan adalah 4 spasi. Yang ke-11 ada jarak spasi baris pertama dengan baris kedua dan seterusnya pada penulisan kutipan langsung yang panjangnya adalah 1 spasi. Yang ke-12, jarak spasi isi lampiran adalah 1 atau 1,5 spasi. Yang ke-13, jarak spasi pada keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan gambar, dan keterangan yang lainnya adalah 1 spasi. Yang ke-14, jarak spasi antara nomor halaman dengan uraian sebelumnya. Jika nomor tersebut diletakkan pada bagian tengah bawah atau uraian sesudahnya, jika nomor tersebut diletakkan pada bagian kanan atas adalah 2 spasi. Terima kasih yang telah mendengarkan penjelasan materi yang saya sampaikan. Maaf bila terjadi kesalah ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.